Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen Bapak Abdul Hafiz, semoga beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kami cintai yaitu teman-teman kelas 5L, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami di sini dari kelompok 11 di mata kuliah pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Kami akan membawakan materi yang berjudul tentang akhlak terpuji, husnuzon, raja, dan taubat. Di kelompok 11 kami ada 2 orang, yaitu pertama Ahmad Turmuzi, saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian ada Muhammad Zul Hidayatullah selaku pemateri kedua nanti. Langsung saja kami buka dengan seorang ungkapan tokoh yang bernama Max Keller. Beliau menggambarkan manusia itu sebagai das Kranketier atau hewan yang sakit. Dalam artian manusia itu adalah makhluk yang selalu ada kegelisahan, yang selalu ada masalah. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, manusia pasti akan menemukan yang namanya masalah kehidupan. Nah, kemudian nanti Islam akan memberikan solusi bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Nah, nanti inilah yang akan kami coba bahas di kesempatan kali ini. Kemudian di Pridayanti mengatakan dalam penelitiannya tentang pemaknaan hidup atau meaning in life dalam kajian psikologi, beliau menjelaskan bahwa pentingnya makna hidup dalam optimalisasi kemanusiaan, terutama ketika menghadapi situasi penuh beban dan tekanan. Nah, dengan kita tahu makna hidup ini, maka ketika saat menghadapi suatu situasi yang penuh dengan beban dan tekanan, kita bisa menghadapinya dengan lapang dada begitu. Dan juga sebenarnya tekanan dan masalah di kehidupan itu adalah sebuah imun bagi diri manusia tersebut, biar bisa semakin kuat ke depannya. Tanpa ada masalah, tanpa ada tekanan tersebut, kita tidak akan bisa berkembang begitu. Itu adalah sebuah sunatullah dalam sebuah kehidupan, sebuah masalah tersebut. Oke, yang pertama yaitu tentang husnuzon, berpikir positif atau berprasangka baik. Ibrahim Elfi mengatakan bahwa berpikir positif itu atau husnuzon akan melahirkan sebuah keyakinan bahwa semua apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keyakinan tersebut, ketika mendapat masalah, kita tidak akan stres, kita tidak akan gelisah. Karena kita tahu bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin Allah memberikan saya masalah ini biar saya tahu bahwa hal ini tidak baik. Oh, mungkin saya dapat masalah ini biar saya semakin kuat, biar saya semakin tangguh untuk menghadapi masalah-masalah yang akan lebih berat nanti di depan. Nah, itu akan berpikir positif itu akan memberikan kita semangat untuk menghadapi masalah itu. Di dalam Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Muhammad Quraisy Shihab, seorang ahli tafsir,
menafsirkan ayat ini bahwa sebagian dugaan adalah dosa, ya ini dugaan yang tanpa dasar atau prasangka buruk, itu adalah dosa. Karena prasangka buruk inilah yang nanti akan membuat masalah lebih besar lagi, yang membuat kita tidak tenang dalam menghadapi masalah itu. Karena tidak ada kepercayaan terhadap masyarakat yang lain, tidak ada kepercayaan terhadap teman. Itu yang akan membuat masalah-masalah akan semakin rumit, akan semakin berat. Makanya kita harus tetap husnuzon kepada siapapun itu. Dan juga manfaat husnuzon di dalam segi fisik maupun psikologis. Yang pertama yaitu mengurangi stres dan mencegah depresi. Seperti yang kami jelaskan tadi. Memperkuat imun tubuh dan lebih mudah untuk menerapkan hidup sehat. Dan di dalam satu artikel juga mengatakan bahwa dengan husnuzon ini dapat mencegah penuaan, membuat kita bisa awet muda begitu. Yang pernah kami baca di sebuah artikel. Yang kedua yaitu tentang raja harapan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim." Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Raja ini harus dibarengi dengan tindakan-tindakan. Karena ketika kita berharap hanya tanpa ada tindakan-tindakan yang tak bisa. Kita berharap pengampunan Allah, tapi tidak ada tindakan yang ingin diampuni Allah, yang tak bisa begitu. Jadinya harus ada tindakan biar bisa harapan itu dikabulkan. Dan juga raja ini harus disandingkan dengan khauf, dengan takut, sehingga nanti tidak terlalu terlena, tidak terlalu was-was. Nah, harus ada keseimbangan antara dua ini. Abu Ali Ar-Rawzabari menganalogikan antara raja dan khauf ini seperti dua sayap burung. Burung tanpa satu sayap tidak akan bisa terbang, tidak akan bisa hidup. Sehingga burung itu harus punya dua sayap tersebut. Begitu juga dengan manusia. Manusia harus punya dua sifat ini, yaitu khauf dan raja. Dengan dua sifat ini dia bisa terbang menuju makom-makom yang lebih tinggi lagi. Begitulah kira-kira analogi dari Abu Ali Ar-Rawzabari. Dan juga Al-Ghazali Imam Al-Ghazali ketika ditanya mana yang lebih utama antara khauf dan raja, beliau nanya balik, mana yang lebih nikmat antara air dan roti. Nah, kemudian beliau menjelaskan, ketika orang lapar, pasti yang akan diambil adalah roti, karena dia lagi lapar. Tapi kalau orang yang lagi haus, pasti yang akan diambil adalah air. Nah, ketika dua ini bersamaan, kita haus dan kita lapar, maka dua-duanya harus kita ambil, harus ada pada diri kita. Begitu juga dengan manusia. Ketika manusia di dalam hatinya ada penyakit, bahwa dia tidak akan kena azab, bahwa dia dilindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka di sana harus ada sikap khauf, sifat khauf tersebut, takut kepada azab Allah. Dan ketika di dalam hati manusia itu ada penyakit yang namanya keputusasaan, nah di sana harus ada sifat raja, berharap bahwa ada sosok Tuhan yang akan menolong kita dari masalah tersebut. Dan sehingga keduanya ini tidak bisa saling memisahkan, harus ada pada diri manusia. Nah, begitulah analogi yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga yaitu taubat.
taubat ini adalah jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari sebuah kegelapan. Untuk bisa kembali menata hidup menjadi lebih baik lagi. Karena memang manusia tidak mungkin lepas yang namanya perbuatan dosa. Makanya Allah buat dengan jalan yang namanya taubat biar bisa kembali ke jalan yang benar tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Quran surat An-Nur ayat ke-31. Ketika bertobat harus ada pada diri manusia itu yang pertama yaitu penyesalan terhadap dosa yang pernah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah itikad atau tekad untuk tidak mau lagi melakukan hal tersebut. Nah, itu harus ada pada diri kita semua. Kemudian ada 3 dimensi yang selalu bertalian ketika bertobat. Yang pertama yaitu kesadaran bahwa akibat yang akan terjadi ketika dia melakukan dosa tersebut. Harus ada pengetahuan tentang itu. Karena dengan kesadaran itu nanti akan timbul di hati kita. Nah, ini yang kedua. Akan timbul membuat kondisi hati kita takut akan hal buruk tersebut. Kemudian lagi, ketika ada rasa takut, kondisi hati kita takut, maka tindakan-tindakan kita akan meninggalkan hal tersebut. Nah, begitulah 3 hal ini harus ada pada taubat ini. 3 dimensi ini selalu bertalian. Dan mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan akan lebih diperdalam lagi oleh pemateri kedua yaitu Saudara Muhammad Zul Hidayatullah. Kepada beliau kami silahkan.